Oke Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nana Dwi Mariana, selaku mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023. Tujuan saya sama teman saya ke sini itu untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu sejarah lisan. Gitu. Mungkin karena sejarah lisan itu kita ngambil temanya tuh gempa. Jadi kita ngambil gempa di daerah Portobayan yang katanya di sini cukup dekat dengan itu pusat gempanya gitu. Mungkin kalau boleh bapaknya perkenalan gitu kan. Perkenalkan, nama Narimo, asli kelahiran Mesir Kabupaten ini tahun 68, 57 tahun sekarang. Ya, berkeluarga. Makasih Bapak. Oke, sebelumnya pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan mungkin cukup basic sih, mungkin kayak saya mau tahu tentang kronologi awal mulanya terjadi gempa itu sepengetahuan Bapak, dan Bapak itu posisinya di mana? Gempa itu kan tidak ada tanda-tanda makna. Pada waktu itu saya bersiap-siap untuk berangkat, tapi baru sampai di pintu itu sudah itu terjadi getaran gempa. Kemudian mau pergi maju tidak bisa, mundur tidak bisa, dan posisi saya berada di bawah gawang pintu. Kemudian setelah itu sadar kalau anak ada yang di rumah dan ibu juga di rumah. Saya berteriak, kembang gitu, sehingga alhamdulillah itu sudah bisa keluar, anak pertama juga bisa keluar, dan yang tinggal di rumah itu istri sama anak yang kecil. Kebetulan di bawah cat lantai 1 itu, sehingga alhamdulillah aman karena bangunan baru selesai dibangun tahun 2002. Alhamdulillah semuanya kondisi aman, sehat. Kejadiannya di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2006. Itu kira-kira jam berapa Pak? Waktunya kurang lebih jam 6 kurang, jam 5 lebih 50-an lah. Posisinya Bapak di rumah ini? Iya, di rumah ini. Posisinya di sebelah ini, sebelah kanan, sebelah timur. Waktu itu bentuknya tidak seperti itu, jadi ada pintu kecil untuk keluar masuk, dan yang di timur itu rolling itu. Nah, yang untuk saya posisinya di pintu kecil itu mau keluar, dan sepeda saya sudah berada di halaman. Kebetulan waktu itu tembok lama ini kan bangunan baru, yang lama itu tembok depan yang tembok rumah depan itu belum saya bongkar, sehingga posisinya masih agak tertutup. Nah, itu sepeda saya itu korban tembok yang lama, sehingga tidak bisa digunakan. Mungkin pas itu Bapak kerusakan bagian rumahnya yang bagian atas. Kalau rumah otomatis rumah baru itu bagian rumah bagian atas yang sudut-sudut rumah, sudut tembok ya, bagian atas itu banyak yang ring-ringnya itu lepas semuanya, sehingga menjadikan temboknya itu renggang. Kemudian di lantai bawah itu di bagian belakang karena itu belum sempat diperbaiki, sehingga masih bangunan lama. Yang roboh itu di bagian atas dan bawah. Mungkin aku mau tanya, reaksi Bapak yang mengalami pertama kali kejadian itu, reaksinya gimana Mas? Rasanya gimana? Ya, reaksinya sebetulnya cukup menakutkan sih, tapi ya alhamdulillah karena posisi semuanya aman, mungkin tidak menimbulkan trauma. Cuma ketika sudah selesai itu ada gempa susulan itu yang mungkin dirasakan oleh kami dan warga sekitar, itu merasakan wah ini ada apa, wah ini yang dinamakan kiamat dan sebagainya. Tapi
tapi untuk pribadi saya ya tidak begitu berpengaruh juga, karena ketika itu setelah gempa dan selesai warga aman semuanya siap, udah saya keluar membantu tetangga untuk mencari korbannya siapa, dan membantu kalau bisa diselamatkan dan sebagainya. Pas kejadian itu, menurut Bapak respon pemerintah setempat itu dengan adanya kejadian itu tanggap cepat apa agak? Ya alhamdulillah, tanggapan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sungguh luar biasa. Mungkin ini diakibatkan mungkin karena diawali dengan kejadian tsunami di Aceh itu, sehingga otomatis pemikiran untuk penanganan itu lebih siap, lebih cepat, dan memang tanggapan dari pemerintah sangat itu diambil itu rusak itu hitam-hitamnya itu diambil korban itu. Kita juga segera tangkap untuk mengevakuasi. Mungkin kayak aku mau kayak aku agak kesimpulan dari kejadian itu, menurut Bapak kayak ada hikmahnya nggak buat kejadian itu? Kayak pasti setiap musibah itu ada hikmahnya kan Pak, ambil hikmahnya aja gimana Pak? Sebetulnya kejadian alam itu kan pasti ada. Ketika terjadi gempa itu, alhamdulillah kondisi batin dari yang gempa itu lebih mendekat pada sang pencipta yang sang Allah, sehingga ibadahnya juga lebih mendekat lagi. Namun ketika sudah lama, sudah tidak ingat lagi peristiwa itu, ya banyak yang kembali juga mengurangi tingkat keimanannya juga. Tapi menurut saya sendiri itu merupakan peringatan dari Allah untuk segera mendekatkan diri, memperkuat keimanan. Jadi ada hikmahnya, kita harus tetap ingat bahwa kita asal kepada Allah, dan itu sebagai pengingat kita bahwa kemungkinan besok itu kita alami. Mungkin kan adanya kejadian itu, amit-amitnya nih Pak, buat kedepannya kalau ada kejadian kayak gitu, antisipasi dan kesiapan Bapak itu seperti apa? Ya, antisipasi kita paling tidak sudah tahu bagaimana kalau ada gempa, kondisi misalnya di rumah seperti apa, harus berlindung seperti apa, sudah tahu. Juga tahu ada perhatian. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian itu kita dapat ilmu bagaimana cara mengantisipasinya ketika di rumah maupun ketika di luar rumah. Ketika di rumah mungkin kita harus sembunyi di bawah meja, kita menjauh dari peralatan yang bisa membahayakan seperti mungkin lemari kaca, kita bisa. Dan ketika keluar rumah mungkin kita juga harus melindungi diri, terutama kepala, dengan mungkin itu barang yang bisa kita letakkan di atas kepala atau mungkin tangan sebagai pelindung. Kalau di luar mungkin kita harus tahu kita berada di mana posisinya. Ketika dekat dengan tembok, ya kita harus menjauh dari tempat-tempat yang bahaya. Mau tanya dong ke Pak, kan berarti pada saat setelah kejadian Bapak keluarganya selamat nih, alhamdulillah. Terus Bapak pergi membantu warga lain bersama Bapak Dukuh Pak masing-masing, karena kan setiap ini keluarga Ya, ada yang menyelamatkan keluarga masing-masing, ada yang ketika ini juga. ada kondisi rumah sudah aman, rata-rata banyak tetangga yang ikut membantu menolong tetangga yang lain. Misal di sini ada yang terkena gempa, kemudian ada yang tahu terus menyebut berteriak tolong, nah kita dari sini. Karena
ya kejadiannya apa ya, mungkin setelah itu selesai ditangani, mungkin hanya 1-2 orang yang melanjutkan penanganan, kita bareng-bareng sana pergi ke tempat lain yang perlu kita sampai. Kemarin kakak kemarin itu di barat laut itu ada karena tembok, jadi kita tangani, saya berangkat, kita pindah lagi, kemudian di sana mungkin ada yang kena tembok dan apa ya, tidak sampai ke kakak. Akhirnya ya dengan bantuan tetangga juga saling tolong menolong, banyak yang bisa kita tolong, walaupun mungkin ada yang kita tolong itu dalam kondisi yang sudah meninggal, tapi alhamdulillah banyak yang bisa kita lakukan untuk menolong tetangga. Berarti Bapak terlibat pada pas gotong royong menolong warga sekitar juga ya Pak ya? Kalau menurut Bapak, kan setelah kejadian tuh banyak ini ya, banyak apa namanya, bantuan dari luar gitu ya untuk warga sekitar. Menurut Bapak, bantuan apa sih yang paling berkesan untuk Bapak? Ketika kejadian itu, semua bantuan bentuk apapun itu merasa apa ya, istilah ada perhatian dari saudara-saudara yang jauh. Iya. Ya, bentuk apapun itu kita rasakan itu sebagai ucapan terima kasih kita bahwa kita masih punya saudara, walaupun saudara itu mungkin tidak kenal sama sekali. Iya Kita benar. rasa kemanusiaan alhamdulillah kita banyak dibantu, baik itu dari tetangga dekat, satu kabupaten ataupun dari daerahnya, kan sampai ke negara lain, ada dari Singapura, Malaysia, ada yang dari Jepang, dari Arab, semua. Iya. Kalau boleh tahu kan Bapak pada saat itu udah jadi guru tuh ya Pak ya. Iya. Kalau dari sekolah pas Bapak ngajar pada saat itu tuh udah mulai laginya cepat atau misalkan berapa minggu setelahnya atau berapa bulan setelah kejadian, apa gimana Pak? Mulai sekolah lagi gitu, masuk. Ada libur ya. Sebenarnya liburnya tidak lama, satu bulan atau berapa ya, lupa sih. Yang terdampak mungkin yang seperti daerah sini kan daerah pusat gempa kata penelitian itu, dan banyak teman yang dari lain daerah, ada teman yang dari Sleman itu mendengar kita bahwa Banten ada gempa, langsung mereka datang. Nah, dari itu untuk sekolahnya ada cuti, ada libur karena peristiwa bencana alam. Tapi lupa saya berapa hari. Kalau boleh tahu kondisi sekolahnya gimana? Kondisi sekolah alhamdulillah aman. Oh aman. Di daerah Delingo itu tidak begitu. Delingo. Ya, Delingo itu di Kabupaten Bantul paling timur. Di Bantul pegunungan, Timur. ya, berbatasan dengan Gunung Kidul. Kalau boleh tahu nama sekolahnya apa Pak? Nama sekolah saya SD Suruh. SD Suruh. SD Suruh, Kelurahan Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul. Berarti sekolahnya aman dan setelah beberapa minggu baru sekolahnya normal lagi, belajar biasa. Iya. Enggak, tidak ada kendala untuk pembelajarannya aman. Saya dengar kan setelah berapa minggu kejadian, bantuan dari pemerintah perihal perbaikan rumah itu datang ya Pak. Iya. Menurut Bapak itu gimana Pak? Alhamdulillah sekali dengan adanya bantuan pembangunan infrastruktur rumah itu sangat-sangat menolong rakyat. Karena seberapa pun itu besarnya, dan Anda bisa dikelola dengan membuat kelompok, jadi kelompok anak
kerja berapa 10 anggota rumah, sebuah rumah itu ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Nah itu semuanya ditangani, diarahkan semuanya, kemudian sampai pembangunan yang dilaksanakan itu nanti dengan dana yang minim itu tidak cukup. Iya. Alhamdulillah ya sekemampuan warga, anda itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin ada yang masih menambah banyak, tapi dengan gotong royong itu sangat-sangat membantu. Jadi pemerintah tanggap cepat dan itu dikatakan sebagai bangkitnya Bantul. Oh iya. Jadi Bantul paling cepat dalam penanganan bencana kemarin itu. Mungkin pertanyaan terakhir, berarti setelah bantuan datang itu apa namanya, pengerjaannya itu gotong royong Pak? Ya pengerjaan karena banyak banyak yang korban, jadi korban rumahnya, Iya. sehingga untuk gotong royong dari masyarakat sendiri tidak mencukupi tenaganya, sehingga kami mendatangkan dari luar daerah. Tempat saya sendiri ini dari Magelang, dari Oh yang Kopeng. buatnya itu. Iya, terus ada yang dari Boyolali, ada yang dari Temanggung. Jadi untuk warga sendiri nggak bisa. Jadi udah masing-masing dulu tuh Iya. ya, rumah masing-masing. Masing-masing punya urusan sendiri. Iya. Mungkin cukup sekian dari kami, gitu aja Pak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila perkataan kami ada yang kurang mengenakan Iya. atau salah kata. Maaf ya Pak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga informasi yang dikasih Bapak bisa membantu tugas kuliah kami. Iya. Dari pembicaraan kita berdua juga tidak ada permasalahan, semuanya nyantai, semuanya sesuai dengan koridor pertanyaan, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ya, sedikit membantu dalam kuliahnya, sehingga misal